warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa belajar bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu kelas 5? Alhamdulillah sehat semua ya. Dan tetap semangat. Nah, coba di sini Ibu ingin bertanya, siapa ya di sini yang pernah sakit perut? Kira-kira kenapa ya? Nah, itu akan menjadi salah satu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan membahas iklan media elektronik dan media cetak serta kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, apa sih tujuan kita belajar? Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah agar kita bisa memahami ciri-ciri bahasa iklan elektronik dan memahami gangguan pada organ pencernaan. Baik, walaupun kita harus belajar dari rumah seperti ini, kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, ayo disiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Kalau sudah, mari kita belajar. Ayo, sekarang coba cermati video ini. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi, Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Nah, tadi itu video tentang apa ya anak-anak? Betul sekali, itu adalah video iklan. Nah, supaya lebih paham lagi, ayo dibuka buku siswa halaman 46 dan dibaca teks percakapan antara Udin dan Dayu. Selagi kalian membaca, video ini boleh dijeda terlebih dahulu ya, sampai kalian selesai membaca. Setelah membaca, ayo tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik berdasarkan teks dialog tadi dan jawaban dituliskan di buku tulis masing-masing ya. Baik, setelah kalian menjawab, ayo kita saling melengkapi jawaban. Yang pertama, iklan media cetak. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah. Kalimat iklannya juga bagus-bagus. Selanjutnya, iklan media elektronik. Iklannya menarik karena iklannya dibuat seperti film. Gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Dan iklan di media elektronik lebih seru. Baik, dengan adanya perbedaan ini, jadi kita bisa mengetahui kalau video iklan tadi di awal merupakan iklan apa ya anak-anak? Betul sekali, video tadi adalah iklan elektronik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan, yaitu yang pertama, informatif. Artinya, kata-kata yang digunakan harus jelas, bersahabat, dan komunikatif, sehingga tidak terkesan bertele-tele. Yang kedua, persuasif. Artinya, rangkaian kalimat membuat konsumen nyaman, senang, tentram, dan juga menghibur. Dan yang ketiga yaitu bertenaga gerak. Artinya, komposisi kata-katanya menghargai waktu selama masa penawaran atau masa promosi berlangsung. Nah, jika ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa langsung bertanya lewat WA Group ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk membuat rekaman audio iklan elektronik Energen seperti video di awal tadi. Nah, baik kita lanjutkan. Gambar apa ya ini anak-anak? Kenapa ya anak ini seperti ini? Nah,
Untuk menjawab pertanyaan kalian, ayo mari kita buka buku siswa halaman 48 dan dibaca terlebih dahulu ya teks dialog Dayu dan Lani. Baik, setelah dibaca ternyata gambar ini adalah anak yang sedang sakit perut karena mah. Coba diingat kembali pelajaran sebelumnya. Apa ya penyebab seseorang dapat terkena mah? Atau kalian boleh mencari jawaban di internet. Baik, setelah kalian menemukan jawabannya, ayo ditulis di buku tulis ya anak-anak. Sekarang mari kita cocokkan dan saling melengkapi jawaban faktor penyebab seseorang dapat terserang mah. Nah, ternyata penyebab mah adalah telat makan atau lambung dalam keadaan kosong. Kemudian, pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan, di antaranya tidak boleh makan pedas dan asam. Kita harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, kita mengingat untuk makan tepat waktu dan selalu menjaga apa yang kita makan agar tidak terkena mah. Baik, selanjutnya Ibu akan menyebutkan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Di antaranya yaitu ada mah, ada sembelit, ada gastritis, ada wasir, dan masih banyak lagi. Baik, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk mengisi soal ini ya. Dikerjakan dan dikumpulkan ke Ibu. Baik, selanjutnya poster apa ya ini? Betul, ini adalah poster diare, yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sekarang Ibu bacakan dan kalian dapat menyimak. Diare, apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Nah, bagaimana sih tanda-tanda diare? Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Cegahlah diare dengan pertama, minum air yang sudah matang. Kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Keempat, tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Baik, berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Nah, oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan juga muntah. Baik, pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka anak-anak dapat membuatnya sendiri. Bagaimana ya cara membuatnya? Ayo disimak ya anak-anak. Yang pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu setengah sendok teh garam, 6 sendok gula pasir, 1 liter air hangat, dan pisang secukupnya. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, larutkan gula dan garam dalam air hangat, dan pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Baik, sekarang akan Ibu berikan tugas, yaitu kalian mempraktekkan membuat cairan oralit sendiri. Kemudian divideokan ya dan dikumpulkan ke Ibu. Baik,
Tadi kita sudah belajar tentang iklan media elektronik dan media cetak, serta gangguan organ pencernaan manusia. Coba sekarang kita ulang kembali. Tadi terdapat ciri-ciri bahasa dalam iklan. Apa saja ya? Betul, jadi ciri-ciri bahasa dalam iklan adalah informatif, persuasif, dan juga bertenaga keras. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Tentunya sangat menyenangkan bukan? Baik, jangan lupa tadi tugas-tugasnya dikerjakan ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran 2. Nah, anak-anak bisa dibaca dulu ya, supaya kalian lebih paham. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Maaf jika ibu guru ada salah kata. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.